Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas di kelompok kami dengan mitra yaitu Alfitri Store. Alfitri Store di sini menawarkan jasa percetakan, kurang ada yaitu fotokopi mini, undangan custom, cetak foto, terus gantungan kunci dan lain-lain. Di sini sebelumnya saya Aziz Prasetyo dengan NIM 2403040090. Di sini tugas saya yaitu membuat layout UI dan membuat layout UI-nya untuk bagian admin untuk toko Alfitri Store. Kurang lebih seperti ini. Bagian ini adalah pintu utama bagi admin untuk memasukkan data. Fokusnya adalah kemudahan input dan kejelasan informasi antrian. Selanjutnya kita masuk ke code-nya. Di sini saya menggunakan form input, yaitu ada komponen dengan komponennya itu cetak banner, cetak stiker produk, cetak foto, printing, laminating, ketik, dan lain-lain. Terus selanjutnya data ditampilkan dalam bentuk antrian yang responsif mencakup informasi, yaitu ada waktu, ada antriannya, kapan, nama, WA, jasa, dan jumlah. Selanjutnya, di sini saya menggunakan styling CSS, ya, CSS basic kurang lebih seperti ini, dengan sedikit penjelasan. Ada kotak input juga, terus lumayan banyak ya loh memang. Saya akan sedikit demonstrasikan untuk aplikasinya. Kalau untuk lebih jelasnya lagi akan dipresentasikan oleh teman saya. Kita pertama masukkan nama, misal Sandi, terus nomor WA-nya 0821 564 8940. Terus di sini kita pilih jasa, misalnya jasa stempel flash, kuantitinya itu jumlahnya kurang lebih berapa ya, 4, dan kita klik tambah. Maka akan tertambahkan di bagian tabel sini, dan dari tabel sini akan dimasukkan ke Excel ini, biar Alfitri Store tuh bisa tracking gitu. Sini ada waktunya, ada nama pelanggannya siapa, WA-nya berapa, nomor WA-nya, terus layanannya apa, jumlahnya berapa, dan antriannya. Di sini ID berperan untuk membedakan satu pelanggan dan pelanggan lainnya, dan untuk mengupdate status di sini. Misal kita klik antri, maka akan menjadi bayar. Di sini juga terupdate. Oh, maaf, 2 kali, dari bayar ntar jadi lunas. Ya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Saya akan kita lanjutkan ke teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Seven dari Bagus Mutafik dengan NIM 2403040099. Nah, di sini saya menjelaskan tentang logika aplikasi dan logik kode.
Nah, untuk logic code itu fungsinya apa sih? Yaitu untuk mengatur bagaimana data diolah di sisi klien sebelum dikirim dan bagaimana status pesanan berubah. Untuk penjelasan kodenya ini ada penjelasan kode di sini di app.cs. Ini ada use state ya, function app. Ini tuh untuk menyimpan data antrean secara sementara di browser agar tampilan berubah secara instan saat ada input baru. Jadi ada pesanan ini langsung berubah. Nah, ini ada tambah pesanan. Tambah pesanan ini logikanya untuk memvalidasi input. Tidak boleh kosong ini. Ini untuk menciptakan ID unik menggunakan date now agar setiap pesanan memiliki identitas tunggal yang tidak tertukar. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ubah status ini di bawah. Nah, yang ubah status ini logikanya berantai ini antara antri, bayar, lunas. Khusus untuk status lunas ini, yang lunas ini logikanya dikunci supaya bisa diklik kembali demi keamanan datanya. Nah, cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Puput Indah Mawarni dengan NIM 2403040144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai backend dalam aplikasi web ini. Atau yang sering dikenal dengan menghubungkan logic dengan database. Nah, fungsi dari backend ini sendiri yaitu untuk menghubungkan aplikasi web dengan database melalui perantara server atau backend agar data tersimpan secara permanen. Nah, di sini juga terdapat file server JS. Di sini fungsi cons yaitu untuk mengaktifkan CORS agar front end dengan port 3000 dan back end dengan port 5000 bisa saling berkomunikasi tanpa blokir keamanan browser. Kemudian terdapat juga EPOS API orders. Di sini itu berfungsi untuk menerima data pesanan menerima data pesanan baru dari web untuk diteruskan ke database. Kemudian terdapat juga put API orders ID. Di fungsi kode ini yaitu untuk menerima instruksi perubahan status berdasarkan ID pesanan yang spesifik. Mungkin begitu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Lustiawan dengan NIM 240 30 467. Jadi, saya bertugas untuk mengintegrasi Google Sheet API menggunakan database dan final check. Kami menggunakan Google Sheet sebagai database utama agar admin bisa melihat data kapan saja lewat Excel online tanpa perlu masuk ke sistem coding. Kami menggunakan library Google Spreadsheet dan autentikasi JWT JSON Web Token dengan file rahasia kunci Google JSON untuk akses aman ke Google Cloud. Untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan kunci Google JSON. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kode konfigurasi agar variabel di aplikasi seperti quantity atau WhatsApp mendarat di kolom Excel yang tepat, kolom A sampai G. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mensinkronasi secara real time. Nah, saya akan menjelaskan fungsi raw save yang memastikan bahwa saat admin mengeklik tombol di web, baris di Google Sheets akan terupdate secara otomatis dalam hitungan detik. Kita kasih contoh di sini. Kita masukkan nama, nomor WhatsApp. Terus di sini ada pilihan jasa. Di sini banyak pilihan jasa. Sebagai contoh kita cetak foto. Kuantitinya kita sebagai contoh 4 saja. Lalu kita tambah. Nah, di sini sudah tertambah nama pelanggan, layanannya sama kuantitinya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tertambah. Di sini statusnya masih antre. Lalu kita klik. Statusnya akan bayar. Sama juga di sini statusnya bayar. Lalu pas kita klik lagi, statusnya lunas. Demikian juga di sini. Oke.
Kami memastikan kolom ID kolom get tersedia sebagai kunci utama agar sistem tidak salah hapus atau salah update data. Ya demikian itu tugas saya. Terima kasih. Ya, setelah semua penjelasan dari teman saya, yaitu ada Seva yang mengurusi di bagian logic aplikasi, terus Aldo di bagian apa, mengkonekkan server dengan Google Spreadsheet, dan Puput di bagian mengkonekkan logic dengan servernya supaya data dari pelanggan dari pelanggan L-Fit Restore bisa terrecord di database secara permanen. Mungkin itu saja. Ada salah katanya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.